Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Levia dengan NIM 210210010 dengan mata perkuliahan program kerja anak usia dini. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Ibu Meida Safita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah program kerja anak usia dini. Nah, di mana saya akan memaparkan presentasi hasil kerja saya yang berjudul tentang proses pembelajaran berkualitas. Baik, yang pertama itu ada pembelajaran berkualitas. Nah, pembelajaran berkualitas itu merujuk pada kualitas interaksi anak dengan guru dan bahan ajar. Nah, jadi pendekatan pembelajaran yang digunakan serta kemampuan pedagogi pendidik dalam merencanakan pembelajaran yang meliputi muatan sesuai arahan kurikulum yang digunakan. Baik, di sini ada 5 karakteristik pembelajaran anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada mendukung terbentuknya kesejahteraan diri anak. Nah, yang kedua ada menghargai dan menghormati anak. Yang ketiga itu mendorong rasa ingin tahu anak. Yang keempat, menyesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, minat, dan kebutuhan anak. Yang kelima, memberikan stimulasi secara holistik integratif. Nah, baik, selanjutnya ada pentingnya pembelajaran berkualitas. Nah, kenapa kita penting untuk pembelajaran berkualitas? Nah, untuk mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak yang akan mendukung keberhasilan pada tahap selanjutnya. Pembelajaran berkualitas dapat mewujudkan suasana belajar yang kondusif, bermakna, dan menyenangkan, sehingga mampu mendorong anak mengembangkan potensi dirinya. Baik, di sini ada indikator pembelajaran berkualitas. Nah, yang pertama itu ada perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Nah, yang kedua ada ketersediaan dokumen perencanaan untuk memandu pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu ada kesesuaian rencana pembelajaran dengan asesmen. Nah, selanjutnya ada strategi pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada pendekatan dalam aspek pendekatan pembelajaran. Nah, di sini pendekatan yang memposisikan anak sebagai pusat dari proses yang mana pembelajaran merupakan pilihan pendekatan yang sesuai dengan anak usia dini. Nah, yang kedua yaitu melakukan pendekatan pembelajaran. Nah, di dalam implementasinya pendidikan itu perlu pendekatan pembelajaran dengan karakteristik anak usia dini supaya menjadi bermakna dan menyenangkan bagi anak usia dini. Nah, yang ketiga yaitu ada aspek pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah kemampuan pendidik untuk menjaga peraturan suasana di kelas. Nah, yang kedua ada dukungan efektif yang diberikan kepada pendidik dan kepada anak. Baik, selanjutnya ada menyusun perencanaan untuk pembelajaran yang efektif. Nah, yang pertama itu ada memastikan ketersediaan dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada kesesuaian rencana pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dengan asesmen. Nah, yang ketiga yaitu ada pengaturan ruang kelas. Selanjutnya ada cara menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Yaitu kemampuan pendidik menjaga keteraturan suasana yang di kelas. Selanjutnya ada dukungan efektif melalui pemberian motivasi. Nah, yang terakhir ada penguatan koneksi dan perkembangan pembelajaran efektif. Baik, di sini ada data dan penjelasan, yaitu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dalam proses asesmen adalah proses yang dilakukan oleh guru dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil asesmen. Nah, selanjutnya ada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data adalah tahapan yang dilakukan oleh guru dalam mengolah berbagai data yang telah dikumpulkan untuk kesimpulan menyusun. Selanjutnya ada tahap pelaporan data. Nah, detik dengan pelaporan hasil kemajuan belajar anak pada orang tua di akhir semester. Selanjutnya ada refleksi untuk perencanaan yang bermakna. Jadi kunci dari peningkatan kualitas layanan adalah terbangunnya budaya refleksi
Melalui budaya refleksi secara berkala, sesuatu perlu melakukan evaluasi dari terhadap praktik penyelenggaraan layanan dan bersama-sama menentukan upaya apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Baik, kesimpulannya adalah kualitas proses pembelajaran tidak ditentukan oleh sarana dan prasarana, melainkan pada kualitas antara guru dengan anak. Nah, upaya satuan dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan berkualitas. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.